Salam damai sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi pada saat ini untuk mencari firman Tuhan. Kiranya waktu-waktu yang lalu berkat Tuhan selalu menjadi bagian secara pribadi, saudara, keluarga, ataupun jemaat. Dan kesempatan ini kita akan membahas Ka'bah, ya, dimana untuk memahami Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, manusia dan mati sebagai juru selamat. Karena banyak orang di luar sana tidak memahami kenapa Yesus harus mati sebagai juru selamat. Di dalam pelajaran Ka'bah ini kita akan mempelajari ya untuk memahami mengapa Tuhan Yesus sebagai manusia harus mati sebagai juru selamat. Dan untuk memahaminya kita akan pelajari dengan singkat tentunya ya di dalam sistem upacara keagamaan bangsa Israel yaitu Ka'bah, di mana Ka'bah menjadi pusat ritual keagamaan bangsa Israel, di mana hewan korban menjadi titik sentral ritual keagamaan mereka. Nah, hewan korban diawali terjadi di Taman Eden, di mana pada saat itu manusia diberikan perintah oleh Tuhan dalam Kejadian 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, setelah Tuhan memberikan perintah pada pasal 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Setelah mereka makan, kita tahu selanjutnya bahwa mereka menyadari mereka telanjang. Karena kemuliaan Allah hilang. Yang selama ini kemuliaan Allah menutupi tubuh mereka, tetapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, maka kemuliaan Allah hilang dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka berusaha menutupi tubuh mereka dengan apa? Daun arah. Pada saat Tuhan hendak menemui mereka, mereka ketakutan. Ya. Ayat 10 dikatakan, manusia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini kita lihat ya. Di saat manusia melanggar perintah Tuhan, maka kemuliaan Allah hilang yang menutupi tubuh mereka. Dan setelah itu Allah menghukum manusia dan menghukum ular, yang dimana ular ini adalah medium yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Tetapi manusia tidak kehilangan harapan karena Allah itu kasih. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah berfirman kepada setan melalui ular yang digunakan sebagai medium. Dan simbol ular ini terus dipakai sampai di akhir Alkitab. Ya, inilah kabar Injil pertama, kabar baik pertama dicatat di dalam Alkitab. Bahwa Allah akan mengadakan permusuhan, ya, bahwa antara wanita dan ular itu, ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, sebelum mereka keluar dari Taman Eden, dalam Kejadian 3:21, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Karena akibat pelanggaran manusia, maka hewan menjadi korban untuk diambil kulitnya sebagai penutup tubuh mereka yang berdosa. Inilah awal hewan korban mulai dipraktikkan. Jadi pelanggaran dan hewan korban
adalah mata rantai penghubung saudara dan saya untuk mempelajari Ka'bah, sistem korban bangsa Israel di Ka'bah. Setelah mereka keluar, Adam masih mempraktekkan hewan korban, tetapi Alkitab tidak mencatatnya. Nah, ini kita bisa memahami bahwa anak Adam, Habel, mempraktekkan hewan korban. Dengan kata lain, Habel mempelajari dari orang tuanya bagaimana mengorbankan hewan. Nuh pun melakukan upacara hewan korban. Abraham, Yakub, dan orang-orang Israel, pada saat mereka hendak keluar dari Mesir, mereka harus mengorbankan anak domba yang tidak bercacat, yang kita kenal dengan istilah anak domba Paskah, yang merupakan tanda atau peringatan atau syarat kelepasan atau penebusan bagi mereka, orang Israel. Nah, di Eden, untuk menutupi tubuh yang kehilangan kemuliaan Allah, maka dibutuhkan kulit hewan yang lebih baik dari daun ara. Ada hewan yang harus dikorbankan untuk mendapatkan kulitnya. Di Mesir, untuk dapat bebas dan luput dari kematian, dibutuhkan hewan sebagai korban. Nah, setelah mereka keluar dari Mesir, tibalah mereka di padang Gunung Sinai, tepatnya di kaki Gunung Sinai. Allah memberi perintah kepada Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk mendapatkan hukum Allah. Lalu Allah memberikan hukum kepada Musa, yaitu 10 hukum, atau dikenal dengan istilah hukum moral. Ada hukum upacara keagamaan, dan hukum bermasyarakat. Nah, Allah mendesain sedemikian rupa dan memberikan suatu sistem hukum, moral, upacara, dan bermasyarakat kepada orang Israel itu yang terbaik bagi mereka. Ya, karena Allah sendiri yang desain untuk kebaikan mereka. Sehingga Ulangan 4:8 mengatakan, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Dengan hukum yang Tuhan berikan, maka keberadaan mereka sebagai suatu bangsa dapat diakui, di mana bangsa Israel adalah umat Allah dengan memiliki standar moral yang tinggi yang diciptakan oleh Allah untuk mereka. Dan dengan demikian mereka bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Nah, setelah Tuhan memberikan 10 hukum-hukumnya, aturan-aturannya, lalu Allah dalam Keluaran 25:8 ya, memberikan perintah kepada mereka. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Tempat kudus. Nah, karena ini tempat kudus, maka orang Israel itu harus kudus. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Jadi Allah melembagakan suatu upacara sistem hewan korban, di mana Ka'bah sebagai pusat kegiatan dari ritual tersebut. Di dalam Ka'bah itulah upacara ritual keagamaan korban sembelihan dilakukan oleh imam-imam yang merupakan pelaksana pengantara antara orang berdosa dengan Allah yang telah dilanggar perintahnya. Keluaran 20, Allah memberikan hukum dan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel. Keluaran 25, Allah memberikan perintah untuk mendirikan Ka'bah. Keluaran 26 dan seterusnya, ya, petunjuk ukuran Ka'bah dan perlengkapan pelayanan Ka'bah dan tata cara pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam dan imam besar. Keluaran 40, Musa mendirikan Ka'bah pada hari pertama dan bulan pertama saat itu. Nah, di dalam Ka'bah, ya, kita lihat kita bisa ringkaskan saja, ya, ada serambi Ka'bah, di mana di depan serambi Ka'bah itu ada mezbah bakaran. Setelah mezbah bakaran, ada di situ bejana pembasuhan. Masuk ke bilik yang suci Ka'bah, di situ ada 7 kaki dian
ada meja roti sajian, dan mezbah pedupaan. Di balik tirai pemisah antara bilik suci dan bilik maha suci terdapat tabut perjanjian Allah, di mana di atas tabut itu ada dua malaikat yang berhadapan menundukkan kepala, di mana di depan mereka ya itu ada mercy seat ya, atau tutup pendamaian, Shekinah dan lain sebagainya. Ya katakanlah demikian, yang menunjukkan apa? Hadirat Allah. Jadi itu gambaran tentang Ka'bah dan pelatarannya. Anda bisa baca secara detail di dalam buku Keluaran. Nah, kita mulai dari Imamat 4. Ya, karena Allah itu kudus, maka orang Israel itu harus kudus. Oleh sebab itu, jika yang berbuat dosa, imam yang diurapi, atau umat Israel secara keseluruhan, maka menjadi korban, ya, korban dikatakan disediakan lembu jantan muda. Bagi orang yang imam yang diurapi berdosa, maka dia harus menyiapkan lembu jantan muda, dan umat Israel pun demikian harus menyediakan lembu jantan muda. Nah, imam yang berdosa itu, imam yang diurapi itu harus menumpangkan tangannya pada lembu jantan itu, lalu menyembelihnya. Sedangkan orang Israel diwakili oleh tua-tua, menumpangkan tangan pada lembu jantan muda itu, lalu menyembelih lembu jantan itu, ya, dekat dengan mezbah korban bakaran. Ya, sudah disediakan tempat di situ, Anda bisa baca di dalam ya, Keluaran. Lalu darahnya diambil sebagian oleh imam, lalu dibawa ke bilik yang suci. Nah, di dalam bilik yang suci itu, darahnya dipercikan di depan tabir pemisah 7 kali. Dan membasuh darah tersebut di mezbah pembakaran. Di sudut-sudutnya ada tanduk, ya. Jadi imam harus mengusap darah di sudut mezbah pedupaan itu. Demikian, ya. Setelah itu imam keluar, hewan yang dikorbankan itu, lemak dan buah pinggang dan sebagainya dibakar di mezbah pembakaran. Dan kulit, kepala, betis, isi perutnya dibakar di luar perkemahan. Sehingga apa? Mereka bisa layak lagi di hadapan hadirat Allah. Karena mereka sudah membuat korban penghapusan dosa melalui upacara tersebut. Nah, sedangkan apabila yang buat dosa itu adalah pemuka masyarakat atau rakyat jelata, maka kalau pemuka masyarakat yang menjadi hewan korban adalah kambing jantan, sedangkan rakyat jelata adalah kambing betina yang tidak bercela. Meletakkan tangan mereka di kepala hewan korban dan menyembelih, dan imam yang bertugas mengambil sebagian darahnya, dan imam membubuhkan darah tersebut pada tanduk mezbah pembakaran, dan sisa darahnya dicurahkan di bawah mezbah pembakaran. Sebagian organ tubuh hewan korban dibakar di atas mezbah seperti yang di atas, sisanya bagian dari hewan korban itu dibakar di luar perkemahan. Jadi setiap hari dosa umat Israel, baik secara pribadi maupun secara umat, ya, masuk ke dalam Ka'bah. Dan sekali setahun Ka'bah itu harus dibersihkan dari dosa-dosa bangsa Israel. Harus ditahirkan, harus disucikan. Nah, upacara tersebut dikenal dengan upacara pendamaian yang dilakukan oleh imam besar setahun sekali. Nah, di mana pada hari raya pendamaian tersebut imam besar menyiapkan lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Untuk orang Israel, umat Israel menyediakan 2 ekor kambing jantan
untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Nah, lalu Imam Harun ayat 7 harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Nah, caranya Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Jadi sebelum dia mengadakan pendamaian bagi umat Israel dan menguruskan Ka'bah itu, maka dia harus menguruskan dirinya sendiri dan keluarganya, ya, dengan apa? Lembu jantan yang menjadi korban. Ayat 12, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh pada api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkut penuh ukupan dari wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu harus ia memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah dia perbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi kita lihat setahun sekali harus dibersihkan dari kenajisan mereka, walaupun mereka berdosa. Tapi Allah yang begitu pengasih memberikan kesempatan kepada mereka melalui sistem korban ini. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun harus masuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh orang Israel, jemaat orang Israel. Kemudian harus dia pergi keluar mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membunuhnya pada tanduk mezbah di sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan untuk mentahirkan serta menguruskan dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ayat 23-25, sesudah itu Harun masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk dalam tempat kudus.
dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian, ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Nah, dari sistem upacara yang kita baca secara sederhana tadi dalam Imamat 4 dan Imamat 16, banyak pertanyaan muncul ya, dari sistem korban yang dilembagakan Allah kepada orang Israel melalui Ka'bah sebagai pusat ritual keagamaan mereka. Yaitu apakah darah hewan korban dan kulitnya dapat mengembalikan gambar rupa Allah atau kemuliaannya yang hilang di Taman Eden pada saat pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Apakah darah hewan korban dapat mendamaikan manusia dengan Allah? Atau darah hewan yang tertumpah itu dapat menghapus dosa manusia? Apakah hewan itu lebih berharga di mata Allah daripada manusia sehingga dapat menjadi penebus dosa orang Israel? Apakah hewan korban itu tidak berharga sehingga kita dapat melimpahkan, ya, orang Israel dapat melimpahkan segala dosa mereka kepadanya? Apakah darah hewan korban dapat mensucikan orang berdosa? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan upacara sistem korban melalui penyembelihan hewan. Nah, apa kata Alkitab selanjutnya dari sistem upacara ritual hewan korban di Ka'bah? Ibrani 8 ayat 5. Jadi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu berdasarkan penglihatan Musa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga apa? Sistem upacara korban itu dapat dipraktekkan oleh orang Israel. Ibrani 9 ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Jadi sistem korban ternyata itu adalah kiasan. Sistem korban yang dipraktekkan oleh orang Israel itu tidak dapat menyempurnakan mereka dari dosa-dosa mereka. Jika upacara hewan korban tersebut adalah kiasan atau bayangan, tentunya ada maksud dari kiasan atau bayangan itu yang harus kita pahami sebagai umat Kristiani. Mengapa Yesus harus mati sebagai manusia dan juru selamat? Dalam sistem korban pengampunan dosa harian, yang melakukan penyembelihan hewan adalah orang yang melakukan dosa atau yang melanggar hukum Allah. Ia menumpangkan tangannya kepada hewan korban dan menyembelih hewan tersebut. Kematian hewan karena darah tercurah itu mengingatkan mereka akan adanya dosa, menuntun pikiran orang tersebut kepada pelanggaran hukum Allah yang mengakibatkan kematian. Jadi kita lihat, ya, itu bayangan, tetapi itu untuk mengingatkan mereka bahwa ada dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah yang mengakibatkan kematian, baik kematian bagi hewan yang jadi korban maupun kematian manusia pertama kali, itu Adam dan Hawa. Karena Tuhan berfirman, jika engkau makan, maka engkau mati. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi kita lihat sini, firman Tuhan katakan, bahwa hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka. Sistem upacara korban itu tidak
tidak dapat menyempurnakan mereka. Walaupun setiap tahun mereka membuat pendamaian dengan Allah, tetapi itu hanya bayangan, ya. Dari apa? Dari keselamatan yang akan datang. Ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi Alkitab sudah menjelaskan, tidak mungkin, ya, korban, darah domba jantan atau darah lembu jantan itu menghapuskan dosa bangsa Israel. Tetapi itu bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Nah, praktek hewan korban dilakukan sejak manusia jatuh dalam dosa hingga pada zaman Yesus Kristus. Yang menarik, saudara, dalam Kejadian 22 mencatat dialog antara Ishak dan Abraham ketika mereka menuju ke daerah Moriah untuk melakukan upacara korban. Pada saat itulah Ishak bertanya kepada Abraham, kayu dan api sudah ada, mana anak domba untuk korban bakaran? Saat Abraham kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ayat 8 dari Kejadian 22. Jadi kita lihat ini bahwa darah domba jantan atau lembu jantan itu tidak dapat menyempurnakan atau menghapus dosa, ya. Tetapi itu bayangan dari keselamatan yang akan datang. Yang Abraham katakan kepada anaknya bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dia tidak hanya berbicara kepada Ishak, tetapi kepada generasi selanjutnya. Bahwa Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya, anak-anak Tuhan. Jadi itulah gambaran singkat mengenai upacara sistem korban. Semoga pelajaran dari bagian pertama ini dapat memperjelas saudara dan saya untuk memahami sedikit demi sedikit, ya, kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus jadi juru selamat melalui sistem korban Ka'bah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.